Di yang ke arah Setu tembus ke Kampung Nawit. Ini saya akan coba masuk ke dalam dulu. Mana lihat hasilnya. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini saya akan jalan-jalan ya ini di daerah Setu. Saya pingin ke alun-alun Setu yang baru itu ya. Katanya kalau pagi bisa buat jalan-jalan, menikmati keindahan di situ ya. Terus kemudian posisi saya saat ini ada di jembatan apa namanya nih? Nawit ya, jembatan Nawit ini. Ini jembatan Nawit yang waktu banjir kemarin, Bekasi kebanjiran, ini sempat meluap sampai atas ini. Dan di belakang saya ini yang pernah ada mobil apa namanya terbawa arus ya, dan sempat sama warga ditolongin. Nah, ini kondisi jembatan Nawit. Ini kalau lurus ke sana sampai tembus ke apa namanya Bogor. Kalau ini kan masuknya masih Bekasi. Bogor sana ada namanya yang biasa buat pangkalan sepeda itu namanya warung bondol. Nah, ini saya kondisinya saat ini posisi ada di jembatan Kampung Nawit. Ini saya mau start. Ini saat ini jam 6.30 ya. Mumpung masih pagi, mudah-mudahan sana juga kondisinya rame ya. Ini di jembatan Nawit saya mau jalan lagi. Dan depan adalah di tanjakan atau letter S di Kampung Nawit ya. Ini adalah letter S di Kampung Nawit. Kalau naik mobil enak juga di sini nih, nggak terlalu tajam, tapi ya seperti kalau di puncak gitu ya. Kondisi jalanan sepi kalau di sini guys ya. Saya menggunakan roda 2 ini yang bisa kemana-mana, jalan kecil boleh, jalan besar juga oke ya. Jalanannya mantap, sejuk, nggak ada polusi di sini. Kebanyakan motor yang lewat sini. Ini di wilayah Bekasi yang paling selatan di perbatasan Bogor dengan Cilengsi. Ini masih masuk Kecamatan Setu. Dan cuacanya hari ini cerah ya. Tidak mendung. Mungkin nggak tahu nantinya kalau sore hujan lagi tidak. Dan yang jelas pagi ini cerah banget. Ini kalau kondisi camping enak banget ini begini. Ini mataharinya terasa mulai hangat-hangat gitu. Ini mungkin teman-teman sudah ada yang pernah lewat daerah sini. Kalau belum, cobain deh. Ini untuk jalur sepeda juga lumayan bagus. Saya pernah juga sepeda ke daerah sini, untuk daerah Setu yang dekat jembatan Sasak Mari. Namun jembatan Sasak Mari sekarang tergusur oleh pembangunan tol ya. Kita jalan-jalan santai saja menggunakan sepeda motor. Ini kondisi persawahan di Kampung Nawit ya. Airnya tuh nggak banyak, jadi irigasinya juga kurang lancar. Jadi ini mengandalkan air hujan saja. Ini setelah panen ini tidak ditanamin lagi ya, karena kekurangan air. Tapi di sana sempat ada orang tuh lagi nggarap sawah, mungkin di sana airnya agak sedikit cukup ya.
Tapi untuk saat ini juga kondisi hujannya juga sering ada gitu guys, nggak terlalu kemarau banget ya. Kalau ini tandus nih, nggak ditanamin lagi kelihatannya, karena ini sebenarnya masih musim kemarau sih, walaupun bulan Oktober, tapi tidak banyak hujannya ya, hanya kadang-kadang saja sore hujan. Setelah di Kampung Nawit, di sini ketemu pertigaan. Kalau ke kanan itu juga ke Setu, ke kiri juga ke Setu. Cuma kalau ke kiri ini lebih ke lewatnya di Harvest City ya. Terus kemudian di depan saya ini ada sarana olahraga yang dari Pemda Kabupaten Bekasi untuk di Setu juga. Tapi ini bukan alun-alun Setu namanya, tapi sarana olahraga di Setu ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali setelah pertigaan ini. Saya akan belok ke kiri, lewat ke Harvest City. Lanjut perjalanan. Ini posisi di pintu Harvest City yang ke arah Setu ya. Ini pintu Harvest City yang ke arah Setu, tembus ke Kampung Nawit. Ini saya akan coba masuk ke dalam dulu sebentar. Saya pernah makan roti bakar yang ada di sini nih. Ini namanya di Cafe Sakura, Harvest City. Tersedia juga sudah sekarang ini udah ada Harvest City, City Sakura. Ada pulpis untuk Sinar Jaya juga, untuk apa namanya, nyambung ke daerah Jakarta ya, seperti Transjakarta. Parkir gratis guys, tidak dibolehkan membawa makanan minuman dari luar. Setelah dari Harvest City, kita sekarang lurus, itu ketemu dengan yang namanya Pasar Kojengkang. Pasar ini di pinggir jalan. Jadi ini kalau siang ini agak macet ya, karena ada motor di pinggir, kemudian ada yang mobil simpangan gitu. Sedikit rame ya, tapi parkir motornya ada di pinggir jalan. Jadi teman-teman kalau melewati sini harus ya sabar, karena sedikit macet. Tapi menggunakan sepeda motor kan tidak ada masalah ya. Ini masuknya di kantor Kepala Desa Cikarageman ya. Nah, untuk menuju alun-alun Setu nih, kita dari di depan sini kita akan belok kanan. Belok kanan nih. Oke, kita akan lurus terus. Ini saya sudah sampai di
alun-alun Setu ya. Ini, ntar dulu Pak. Ini kondisi ini ada banyak orang yang pada apa namanya senam. Itu namanya alun-alun Setu. Alun-alun The Forest Bekasi ya. Nih karena sudah rame dan saya juga mau masuk ya. Ini saya akan masuk ke dalam alun-alun Forest Bekasi karena memang tujuannya tadi ke sini ya. Ternyata di dalam sudah banyak dan di dalam juga ada parkiran motor. Ini saya mau ngambil parkiran di sini ya. Terus kemudian kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kiri saja. Oke. Nah, teman-teman, ini saya keliling-keliling jalan di alun-alun Edu Forest Bekasi. Informasinya untuk alun-alun Edu Forest Bekasi yang ada di Setu ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 15 Agustus tahun 2023. Revitalisasi ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Kemudian lokasi dan aksesnya bahwa alun-alun Edu Forest Setu terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, terus kemudian fasilitas dan tujuan didirikannya alun-alun Edu Forest Bekasi ini, yang pertama menawarkan lingkungan hutan kota yang asri dan edukatif. Yang kedua fasilitas umum untuk mendukung kegiatan pengunjung, misalnya di sini ada toilet juga ya. Terus kemudian ada tempat untuk jalan kaki berputar-putar. Terus kemudian area hijau untuk rekreasi dan edu lingkungan. Jadi alun-alun Edu Forest Setu dikenal sebagai alun-alun Setu Ajarwana. Ini adalah area hutan kota yang seluas 4 hektar dan 1 hektar untuk fasilitas umum yang dirancang untuk tujuan edukasi dan rekreasi. Kemudian kalau saya lihat dari portal Jabar yang secara online, bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan alun-alun Edu Forest Setu Bekasi ini hasil revitalisasi di Kabupaten Bekasi pada Selasa 15 Agustus tahun 2023. Berarti udah berapa tahun ini sekarang? Sekitar 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya. Terus kemudian menurut Ridwan Kamil juga, revitalisasi alun-alun Edu Forest Setu dengan anggaran dari bantuan Provinsi Jawa Barat. Ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ridwan Kamil mengusulkan alun-alun yang berkonsep sebagai hutan kota dengan fasilitas dan tujuan edukatif, menggunakan nama lokal sebagai ciri khas daerah. Di kesempatan ini mohon izin kalau boleh namanya diubah sedikit, kita pakai bahasa Indonesia saja atau bahasa daerah, jadi namanya alun-alun Setu Ajarwana, kata Ridwan Kamil dalam sambutannya.
Ia menjelaskan makna ajar wana berasal dari dua suku kata, yaitu ajar yang artinya pengajaran dan wana yang terjemahan dari bahasa Sunda yang artinya adalah hutan. Dengan demikian kata ajar wana sama terjemahannya dari bahasa daerah dengan kata eduforest. Nah, itu asal usulnya kata eduforest berarti sebenarnya ajar wana ya. Alun-alun Setu Ajarwana merupakan area hutan seluas 4 hektar dan 1 hektar sebagai area fasilitas umum. Gubernur Ridwan Kamil juga berpesan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kebersihan fasilitas alun-alun yang telah disediakan. Jaga ketertiban, jangan melakukan vandalisme, jangan dicoret dan dikotori. Dalam hitungan sekian tahun, pohon-pohon baru yang ditanam akan tumbuh subur dan besar. Insya Allah satu hari ke sini lagi suasana sudah teduh, ujarnya, kata Ridwan Kamil. Di sini juga kalau saya lihat tadi dari jalan dari tadi sampai dengan saat ini, ternyata di dalam alun-alun ini banyak orang yang berjualan. Jadi kesannya ini kayak pasar ya. Jadi harusnya orang-orang jualan ini tidak masuk ke dalam alun-alun ya. Jadi posisi di luar, jadi khusus untuk olahraga saja dan hanya untuk jalan kaki atau bermain yang lainnya. Tapi dengan adanya ada orang jualan ini jadi kelihatan kumuh. Ini harusnya pengelola harus bisa menertibkan masalah ini ya. Ini hanya sekedar saran nih. Karena ya setidaknya kita harus secara online juga harus bisa sebagai kontrol masyarakat ya. Ya, dengan melalui vlog ini ya kita berharap ada penertiban lagi nih supaya lebih nyaman lagi bagi masyarakat semuanya. Oke, hari semakin ke siang suasananya makin panas, ditambah lagi ini kan yang jalan untuk yang orang jalan lalu lalang ini yang untuk memang untuk jalan kaki ya. Ini terbuat dari beberapa batu atau ya istilahnya pengerasan gitu. Jadi kalau kena panas jadi makin tambah panas gitu suasana udara. Ini saya coba mau lewat di depan pedagang yang ada di luar dari alun-alun Eduforest. Ini tulisan nampak jelas nih tulisannya alun-alun Eduforest Bekasi, itu sebelah sana itu Bekasi. Eduforest Bekasi. Nah, lengkap tulisannya tuh. Nah, ini kena sinar matahari nih tulisannya nih. Ini yang pedagang di luar ini menggelar stikernya dekat tulisan ini ya. Saya coba lewat belakang tulisan ini. Ini rumputnya sudah mulai menghijau dan pohon-pohonnya ini mulai rindang ya. Seperti tadi harapan dari Pak Ridwan Kamil kan nanti suatu hari dia mau ke sini, ini pohon-pohonnya sudah tinggi dan rindang gitu harapannya. Nah, tentunya ini juga harus diimbangin dengan keindahan yang lain, jadi pedagang harusnya di posisi di luar saja ya. Ini kelihatannya saya tertarik untuk duduk di tempat ini nih. Posisinya menghadap ke matahari yang agak terik, jadi seperti seolah-olah kita berjemur. Ini ada dekat saya itu ada orang yang memasang dagangan semacam mewarnai ya dari gypsum dan juga dari styrofoam gitu. Ini penampilan
video time lapse, jadi untuk menyingkat waktu dan pemandangan yang cakep ini saya bikin ini, time lapse. Dan saya tertarik juga kelihatannya ini untuk mewarnai dari Gibson. Ya, ini harganya cukup murah ya teman-teman ya. Kalau kita datang ke alun-alun Forest, Edu Forest Bekasi ini yang ada di Setu ini, kita untuk mewarnai yang Gibson yang gambar timbul ini hanya sebesar Rp5.000, sudah dipinjamin kuas dan dikasih warna, kemudian kita dikasih tempat untuk melukisnya atau mewarnai. Untuk mewarnai boleh dibantuin sama keluarganya, biar cepat misalnya, atau mungkin ada ide lain untuk warnanya, dan harganya tetap 5.000 saja. Ini saya bersama orang yang jualan dan hasil karyanya sudah jadi. Mana lihat hasilnya.